dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Pemirsa, bagaimana kabar Anda semua? Senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Yunus. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 21 hingga 30, maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kita yang akan dimulai dari ayat 31. Tentunya akan disampaikan langsung oleh yang tuan rumah, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pagi hari ini Pak, kita kedatangan tamu dari keluarganya Wanda Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih repot Mbak? Iya sedikit ya. Tapi harus disempatkan. Ya, tapi puasa lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat, kakak. Agak batuk ya, mak suaranya agak serak ya. boleh sambil minum ya Pak ya? Boleh, silakan. Silakan. Terima kasih. Baik, nanti akan ada tanya jawab tapi di segmen berikutnya. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan Bapak mulai dari ayat 31 Pak. Ayat 31 dari surah Yunus. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, ayat-ayat yang lalu yang kita sudah jelaskan pada episode-episode yang lalu, intinya mengecam orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat kita ini melanjutkan kecaman itu dengan suatu pertanyaan atau beberapa pertanyaan dalam beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang senantiasa, yang terus-menerus memberikan kepada kamu rezeki yang bersumber dari langit dan bumi. Terus-menerus memberi itu difahami kalau kita dari ayat kita ini dari penggunaan kata kerja masa kini dan datang. Itu dalam bahasa Arab ada yang dinamai fi'il mudhari', dalam bahasa Inggris present tense. Ya. Jadi siapa yang memberi kamu rezeki secara terus-menerus? Rezeki itu ada yang bersumber dari atas, dari langit. Bukan cuma hujan, sinar matahari. Bukan cuma itu, banyak lagi yang lain. Begitu juga dari bumi, bukan cuma tanah, bukan cuma tumbuh-tumbuhan, terlalu banyak rezeki itu. Siapa yang memberi kamu rezeki itu? Kemudian dia lanjut, amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan dan menganugerahkan kepada kamu pendengaran dan penglihatan. Kita berhenti lagi melihat ini. Kata as-sama itu tunggal. Kata absar itu jamak. Timbul pertanyaan, saya ingin berkata dulu, Quran itu sangat teliti redaksinya. Sangat teliti. Dia gunakan kata tunggal untuk pendengaran. Dia gunakan kata bentuk jamak untuk penglihatan. Mari kita lihat. Saya berbicara pada ibu, pada Anda. Orang yang di samping kanan saya mendengar persis sama dengan apa yang Anda dengar. Iya. Yang di sebelah kiri saya persis sama dengan apa yang saya dengar. Tetapi penglihatan beda, Bu. Saya melihat ibu, orang di belakang ibu melihat belakang ibu. Orang di samping melihat samping. Itu penglihatan. Ini juga mengantar kita sebelum sampai kepada ayat, mengantar kita untuk berkata, sebenarnya penglihatan, pandangan itu berbeda-beda sesuai dengan posisi orang berdiri. Pandangan mata demikian itu, pikiran juga begitu. Jadi kalau mau menyelami pikiran orang, lihat di mana dia berdiri. Apa posisi dia? Kita akan pahami, oh dia begini karena begini. Dia begini karena begini. Al-Quran bisa mempunyai makna yang bermacam-macam. Tergantung
posisi orang memandangnya. Siapa yang menciptakan dan menganugerahkan kepada kamu pendengaran, sehingga apa yang kamu dengar itu sama semuanya, dan menganugerahkan kepada kamu aneka penglihatan. Baru dia lanjutkan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini apa maksudnya? Terlalu banyak maksud yang diuraikan ulama ini. Kita bisa berkata, orang dulu berkata, siapa yang mengeluarkan dari yang mati telur, ayam yang hidup. Sekarang orang mempunyai penafsiran lain. Kita ini manusia, setiap saat dalam diri kita ada jutaan sel. Ada yang mati, ada yang hidup. Setiap saat seperti itu. Setiap detik sekian juta sel yang mati dan hidup. Lihatlah ke rambut. Ada yang rontok, mati, tumbuh lagi. Siapa yang mengatur itu? Bisa difahami secara sederhana, bisa difahami secara wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur segala sesuatu di alam raya ini? Siapa yang menurunkan hujan? Jangan berkata awan yang menurunkan hujan, Tuhan yang menurunkan hujan. Siapa yang memberi rezeki? Tadi ini yang pertama, siapa yang memberi rezeki? Kita bisa berusaha sekuat tenaga nggak dapat rezekinya. Bisa juga kita dikejar oleh rezeki kita. Diatur oleh itu. May yudabbirul amr. Ini orang-orang musyrik zaman Nabi itu percaya bahwa Allah wujud. Tapi mereka berkata ada pembantu-pembantunya. Jadi sewaktu mereka ditanya siapa, maka mereka berkata Allah. Nah, kalau memang kalian mengakui bahwa Allah yang mengatur itu, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah tidak wajar kamu berusaha menghindar dari siksanya dengan tidak melakukan kedurhakaan? Kamu kan sudah akui Allah. Afala tattaqun. Itu jawaban dulu. Pertanyaan semacam ini bisa kita tanyakan sekarang. Tanyalah orang-orang Muslim. Muslim nih Bu. Percaya Tuhan? Oh saya percaya Tuhan. Anda bertakwa atau tidak? Bagaimana di DPR? Nah, ya kan misalnya. Bagaimana di kantor? Bagaimana? Semua mengaku Tuhan itu Maha Esa Allah. Afala tattaqun? Apa kalian tidak mau menghindar dari siksa Allah dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Ya kan? Baru dia lanjutkan. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Tuhan kamu. Tuhan yang hak. Hak itu artinya mantap, tidak berubah. Saya beri contoh. Batu yang berat itu mantap sehingga dia tidak berubah. Allah itu hak. Tidak ada yang bersumber dari Allah yang tidak mantap. Nilai-nilainya hak, tidak bisa dirubah. Bahkan Allah tidak berubah. Dia bukannya ada sekarang, besok tidak ada. Dia bukannya hari ini esa, besok berbilang. Dia hak, tidak berubah. Yang hak itu begitu, tidak ada perubahan. Zalikumullahu rabbukumul haq famada ba'dal haqqi illa dhalal. Segala yang bersumber dari Allah itu hak, kebenaran. Sehingga semua kebenaran sudah ada pada Allah. Kalau begitu, kalau ada selain dari yang Allah jelaskan itu hak atau tidak? Menjadi tidak. Kalau saya berkata semua buku yang ada di sini ada pada saya, masih ada lagi buku pada ibu? Ada. Tidak ada. Di sini dikatakan semua yang hak itu sudah ada pada Allah. Kalau begitu yang ada pada yang lain apa? Pasti bukan hak. Semua buku ini sudah ada pada saya. Kalau begitu yang ada pada ibu bukan buku. Ini di sini dia katakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau memang semua kebenaran sudah dimiliki Allah, sudah disampaikan Allah, maka selain dari itu pasti kesesatan. Maka bagaimana kalian mau berpaling dari tuntunan Allah?
Saya kira kita lanjutkan. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami pemirsa, Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Qul Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Hanya Allah yang bisa menciptakan lalu menghidupkan kembali.